Makam Syekh Kuro terletak di Dusun Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Habang, Kabupaten Karawang. Lokasi makam penyebar agama Islam tertua ini, yang menurut kronologi waktu lebih dahulu dibanding Wali Songo, terletak sekitar 30 km di sebelah timur laut kota Karawang. Di dalam naskah Nagara Kerta Bumi Sarga 3 dan 4 disebutkan bahwa Syekh Hasanuddin adalah putra Syekh Yusuf Siddiq asal negeri Champa yang datang ke Jawa bersama armada Cina yang dipimpin Panglima Besar Wei Ping dan Laksamana Teho atau Cheng Hok. Syekh Hasanuddin turun dan tinggal di Karawang. Setelah menurunkan Syekh Hasanuddin di Karawang, armada Cina dikisahkan ke Bandar Muara Jati di Cirebon, menjalin persahabatan dengan Sah Bandar Ki Gede Tapa dan membangun menara atau mercusuar di pantai Muara Jati. Di Karawang, Syekh Hasanuddin dikisahkan menikah dengan gadis bangsawan Karawang bernama Nairetna Parwati dan mendirikan pesantren di Tanjung Pura. Pendirian pesantren diperkirakan pada tahun 1418 Masehi, yaitu setahun setelah kunjungan armada Cina di bawah Laksamana Cheng Ho yang kelima pada 1417 Masehi. Dengan cara dakwah yang simpatik melalui uraian agama Islam yang mudah dipahami dan terutama keindahan suaranya dalam melantunkan Al-Quran, penduduk setempat banyak yang tertarik dan dengan sukarela mengikrarkan diri masuk Islam. Karena keindahan suaranya dalam membaca Al-Quran, Syekh Hasanuddin kemudian dikenal dengan sebutan Syekh Kuro atau Syekh Kuro yang bermakna ahli membaca Al-Quran. Bandar Karawang tempat dakwah Syekh Hasanuddin adalah salah satu pelabuhan penting kerajaan Pajajaran karena selain menjadi jalur utama perniagaan ke pelabuhan Sunda Kelapa, juga menjadi jalur utama persimpangan jalan dari ibu kota Pakuan Pajajaran ke Kawali hingga Galuh Pakuan. Menurut Moh Amir Suta Arga dalam buku berjudul Prabu Siliwangi, jalan darat utama tersebut menghubungkan ibu kota Pakuan Pajajaran dengan Cileungsi atau Cibarusa, Warung Gede, Tanjung Pura, Karawang, Cikau, Purwakarta, Sagala Herang, Sumedang, Tomo, Sindang Kasih, Raja Galuh, Talaga, Kawali, dan ke pusat kerajaan Galuh Pakuan di sekitar Ciamis dan Bojong Galuh. Mengingat letak Bandar Karawang yang strategis bagi kerajaan Pajajaran, kegiatan dakwah Islam yang dilakukan Syekh Hasanuddin di Karawang segera meresahkan Prabu Anggalarang, penguasa Pajajaran. Syekh Hasanuddin diminta menghentikan kegiatan dakwahnya dan diperintah untuk meninggalkan Karawang. Syekh Hasanuddin mematuhi perintah Prabu Anggalarang untuk meninggalkan Karawang dan pergi ke Malaka. Ketika berpamitan kepada Ki Gede Tapa, Sah Bandar Muara Jati di Cirebon, Syekh Hasanuddin dipercaya untuk mendidik Nyi Subang Larang, putri Ki Gede Tapa untuk diajari agama Islam di Malaka. Tak lama di Malaka, Syekh Hasanuddin dikisahkan kembali ke Karawang dan mendirikan langgar atau musola tidak jauh dari pelabuhan. Seperti semula, dakwah Syekh Hasanuddin mendapat sambutan penduduk setempat. Sebentar saja, langgar itu sudah berkembang menjadi pesantren tempat penduduk belajar agama Islam. Berita tentang berdakwah kembalinya Syekh Hasanuddin di Karawang membuat marah Prabu Anggalarang yang pernah melarang dan mengusirnya. Prabu Anggalarang kemudian mengirim putra mahkota, Raden Pamanah Rasa, untuk menutup pesantren Syekh Hasanuddin. Namun, saat sampai di pesantren Karawang, Raden Pamanah Rasa justru terpesona oleh keindahan suara Nyi Subang Larang yang sedang membaca Al-Quran. Akhirnya, Raden Pamanah Rasa mempersunting Nyi Subang Larang dan tidak menutup pesantren Karawang.
Historiografi Cirebon seperti Carita Purwaka Caruban Nagari dan Babat Cirebon tidak cukup banyak menyinggung kegiatan dakwah Syekh Hasanuddin. Kedua sumber historiografi itu lebih banyak mengisahkan kisah murid Syekh Hasanuddin, Nyi Subang Larang, dan keturunannya seperti Pangeran Walangsungsang, Nyi Lara Santang, dan Kian Santang yang dikenal sebagai penyebar Islam paling gigih di Jawa Barat, yang dilanjutkan oleh putra Nyi Lara Santang bernama Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Di dalam naskah Nagara Kertabumi Sarga III disebutkan bahwa Syekh Hasanuddin memiliki putra bernama Syekh Bentong yang menikah dengan seorang muslimah Cina bernama Siu Teo. Syekh Bentong dikenal sebagai juragan kaya raya dan tinggal di Gresik. Syekh Bentong memiliki putri bernama Nairetna Siubanci di peristeri Prabu Brawijaya V Raja Majapahit yang menurunkan Raden Patah Sultan Demak. Jika sumber naskah Nagara Kertabumi ini otentik, berarti Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro Karawang adalah kakek buyut Raden Patah Sultan Demak dari jalur ibu. Demikianlah, karena dianggap sebagai peletak dakwah Islam pertama di Jawa Barat, makam Syekh Hasanuddin sampai sekarang dijadikan salah satu peziarahan yang penting oleh umat Islam yang datang dari berbagai penjuru daerah di Nusantara.